bahas mengenai perencanaan tenaga kerja dan rekrutmen. Materi ini sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena kan perusahaan tidak dapat berjalan tanpa adanya SDM yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun topik yang akan kita bahas meliputi 4 poin utama, yaitu yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja, yang kedua ada perakiraan kebutuhan SDM, yang ketiga ada syarat perekrutan, dan yang keempat ada peranan rekrutmen dan penempatan. Keempat poin ini saling berkaitan dan menggambarkan bagaimana perusahaan mengelola SDM mulai dari tahap perencanaan hingga penempatan karyawan. Baik, sebelum ke pembahasan, kita mulai dengan latar belakang terlebih dahulu. Sumber daya manusia merupakan aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi. Pada bagian latar belakang ini, kita membahas SDM adalah aset paling penting dalam organisasi. Kenapa? Karena secanggih apapun teknologi yang digunakan, tetap dibutuhkan manusia yang mampu mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkannya. Di era globalisasi, kompetisi semakin ketat. Perusahaan bukan hanya bersaing dalam hal produk, tetapi juga kualitas sumber daya manusianya. Itulah mengapa perencanaan tenaga kerja dan rekrutmen menjadi hal yang sangat mendasar. Perencanaan tenaga kerja membantu perusahaan tetap stabil, tidak kekurangan orang saat proyek besar dimulai, dan tidak kelebihan orang saat kondisi menurun. Sedangkan rekrutmen menjadi langkah nyata untuk mendapatkan talenta yang benar-benar sesuai kebutuhan. Jika kedua aspek ini berjalan baik, maka perusahaan akan lebih efisien, produktif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi ataupun lingkungan bisnis. Yang pertama, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu langkah perencanaan tenaga kerja. Pada langkah perencanaan tenaga kerja terdapat 5 tahap penting. Yang pertama, kita melakukan analisis situasi tenaga kerja. Di sini perusahaan melihat jumlah karyawan saat ini, kompetensi, usia, produktivitas, dan tingkat turnover. Dari hasil ini kita bisa tahu apakah kondisi SDM sudah memadai atau tidak. Yang kedua, perusahaan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Misalnya, jika perusahaan ingin ekspansi, tentu membutuhkan lebih banyak pekerja. Yang ketiga, analisis ketersediaan tenaga kerja, baik internal maupun eksternal. Apakah bisa dipromosikan, dimutasi, atau perlu rekrut dari luar. Yang keempat, kita menentukan gap. Apakah jumlah karyawan kurang atau kompetensinya belum sesuai. Dan yang kelima, perusahaan menyusun dan mengimplementasikan rencana. Ini bisa berupa rekrutmen baru, pelatihan, rotasi jabatan, atau menggunakan tenaga outsourcing. Dengan 5 langkah ini, perencanaan SDM menjadi lebih jelas dan terarah. Pembahasan selanjutnya yaitu perakiraan kebutuhan SDM. Perakiraan kebutuhan SDM dilakukan untuk memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan. Ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode kuantitatif. Ini menggunakan data angka seperti tren, penjualan, rasio kerja terhadap output, dan beban kerja. Metode kedua adalah metode kualitatif, yaitu berdasarkan penilaian dan intuisi manajer. Biasanya digunakan ketika data kurang lengkap dalam melakukan perakiraan, banyak faktor yang perlu diperhatikan. Misalnya, jika bisnis terus berkembang, maka kebutuhan tenaga kerja ikut meningkat. Ketika teknologi baru masuk, beberapa pekerjaan bisa berkurang atau berubah. Kondisi ekonomi dan turnover juga sangat mempengaruhi. Dengan perakiraan yang tepat, perusahaan bisa menghindari kekurangan tenaga kerja yang dapat menghambat operasional maupun kelebihan tenaga kerja yang dapat membebani biaya. Baik, selanjutnya yaitu syarat perekrutan. Untuk syarat perekrutan ini yang pertama yaitu kejelasan jabatan dan kualifikasi. Dalam rekrutmen, hal pertama yang wajib disiapkan adalah job description dan job specification. Tanpa 2 hal ini, perusahaan bisa salah memilih orang. Yang kedua, kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Rekrutmen tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus ada kebutuhan yang jelas. Jika tidak, perusahaan bisa mengeluarkan biaya besar untuk gaji seseorang yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang ketiga, aspek hukum dan etika.
Proses rekrutmen juga harus mengikuti aturan hukum dan menerapkan prinsip non-diskriminatif. Artinya, semua pelamar memiliki kesempatan yang sama. Dan yang keempat, aspek psikologis dan kompetensi. Aspek psikologis menjadi hal penting. Misalnya posisi customer service, di mana kita harus memiliki kepribadian yang sabar dan juga ramah. Dan yang terakhir, dukungan manajer dan sumber daya. Perusahaan juga harus memiliki dukungan manajemen dan sistem informasi SDM seperti HRIS agar proses rekrutmen lebih cepat dan efisien. Jika semua syarat ini terpenuhi, proses rekrutmen akan menghasilkan kandidat yang lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan selanjutnya yaitu peran rekrutmen dan penempatan karyawan. Rekrutmen yang efektif membantu organisasi memperoleh kandidat berkualitas, sedangkan penempatan menentukan apakah karyawan tersebut dapat bekerja pada posisi yang paling sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Konsep yang digunakan adalah the right man in the right place. Artinya, orang yang tepat harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Jika seorang karyawan ditempatkan sesuai kemampuannya, ia akan bekerja lebih produktif dan merasa lebih puas. Ini dapat mengurangi turnover, meningkatkan loyalitas, dan bahkan mendorong inovasi. Sebaliknya, jika penempatan tidak tepat, karyawan bisa merasa tertekan, tidak nyaman, atau tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaan. Hal ini berdampak pada kinerja dan dapat menimbulkan masalah organisasi. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan penempatan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan setiap karyawan bekerja sesuai potensi terbaiknya. Baik, secara keseluruhan, perencanaan tenaga kerja dan rekrutmen adalah bagian penting dari pengelolaan SDM. Perencanaan membantu perusahaan mengetahui kebutuhan tenaga kerja sejak awal, sementara rekrutmen dan penempatan menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan itu. Dengan melakukan kedua hal ini dengan baik, perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang lebih profesional, efisien, dan siap menghadapi tantangan. SDM bukan sekedar biaya, tetapi investasi jangka panjang yang menentukan kesuksesan organisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus tetap meningkatkan proses perencanaan dan rekrutmennya agar tetap mampu bersaing. Sekian materi pembahasan saya pada kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.